Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu cara menghitung peluang lolos P3K Guru di tahap yang kedua. Nah, untuk P3K tahap yang kedua ini sudah ada beberapa pelamar yang diketahui hasilnya teman, yaitu nilai kompetensi teknisnya berapa, manajerial sosiokulturalnya berapa, wawancaranya berapa, dan jika sudah diketahui seperti ini maka teman-teman bisa menghitung apakah memiliki peluang lolos atau tidak. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer simak terus video ini, dan sebelum lanjut seperti biasa admin ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, untuk nilai ambang batas ataupun passing grade di ujian seleksi P3K tahap yang kedua, ini sama persis dengan passing grade di ujian seleksi P3K tahap yang pertama, yaitu menggunakan nilai ambang batas yang Kepmenpan RB nomor 1169. Nah, jadi ini dia teman, nilai ambang batas yang digunakan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Yang mana di sini ada nilai ambang batas kategori 1 dan ada nilai ambang batas kategori 2 dan ada nilai ambang batas kategori 3. Dan perlu diketahui dari ketiga kategori nilai ambang batas ini yang lebih diutamakan ini adalah nilai ambang batas yang nomor 1 ya teman. Nilai ambang batas kategori 1 ini lebih diutamakan ketimbang yang 2 dan 3. Namun, jika nilai ambang batas kategori yang ke-1 ini masih belum terpenuhi, maka akan diambil nilai ambang batas yang kategori 2, yaitu nilai ambang batas yang khusus untuk guru honorer yang berusia di atas 50 tahun. Kemudian, jika nilai ambang batas kategori 2 ini masih belum terpenuhi juga, baru akan diambil dari nilai ambang batas yang kategori 3, yaitu nilai ambang batas yang mendapat afirmasi 50 poin. Jadi seperti itu ya teman untuk nilai ambang batas. Kemudian, di sini admin akan memberikan contoh dari salah satu jabatan nilai ambang batas ini. Nah, admin akan mengambil contoh nilai ambang batas yang untuk guru kelas ya teman. Guru kelas karena masing-masing jabatan ini berbeda nilai ambang batasnya. Admin akan mengambil contoh yang guru kelas SD yaitu nilai ambang batas kategori 1 320 dan nilai ambang batas kategori 3 ini adalah 270. Nah, untuk nilai ambang batas guru kelas, yaitu guru kelas SD, maka jika pelamar ini memperoleh nilai 270 ke atas, maka ini lolos passing grade dan memiliki peluang untuk lolos menjadi ASN P3K di tahap yang kedua. Jadi seperti itu. Namun, jika pelamar ini memperoleh nilai 270 ke bawah, yaitu 265, 260, 250, dan seterusnya, maka ini sudah tidak memiliki peluang untuk lolos menjadi ASN P3K di tahap yang kedua, karena tidak lolos passing grade. Jadi seperti itu teman. Jadi patokannya, nilai yang harus didapat di ujian seleksi P3K tahap yang kedua, ini adalah 270. Entah itu nilai murni ataukah nilai murni plus afirmasi itu harus mencapai 270. Jadi seperti itu. Nah, di sini admin akan memberikan contoh tabel untuk menghitung peluang lolos ini. Nah, ini dia teman-teman, admin sudah buat tabel seperti ini. Ini untuk memudahkan teman-teman untuk menghitung peluang lolos. Nah, di sini admin akan memberikan contoh yang formasi guru kelas SD, yaitu nilai ambang batas yang kategori 1 ini adalah 320, yang kategori 3 adalah 270. Misalkan di tahap yang kedua, ini ada pelamar, anggaplah pelamarnya kita tulis Andi misalkan. Andi ini misalkan mendapat kompetensi teknis, misalkan mendapat 280 misalkan. Kemudian manajerial sosiokultural ini mendapat 180 misalkan. Kemudian yang wawancara ini mendapat 35 misalkan. Nah, jadi nilainya kan 495. Nah, ini kan memenuhi nilai ambang batas, teman. Memenuhi nilai ambang batas yang kategori 3, yaitu di atas 270. Nah, jadi si Andi ini memiliki peluang untuk lolos menjadi ASN P3K di tahap yang kedua. Tinggal menunggu apakah memiliki saingan atau tidak. Jadi seperti itu. Jika si Andi ini tidak memiliki saingan, maka otomatis si Andi ini akan lolos, teman. Otomatis Andi akan lolos karena tidak memiliki saingan. Namun, jika si Andi ini memiliki saingan, maka nantinya akan
dicari nilai yang tertinggi. Jadi akan di ranking ya teman, akan di ranking nilai yang tertinggi, maka dialah yang akan lolos. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya admin akan memberikan contoh, misalkan si Andi ini tidak lolos di kompetensi teknis, misalkan mendapat 260. Nah, jadi nilainya kan 475, namun dia tidak lolos di kompetensi teknis. Nah, si Andi ini masih memiliki peluang lolos, teman. Masih memiliki peluang lolos jika, nah jadi ada jikanya, teman. Jika dia memiliki nilai ambang batas di P3K tahap yang pertama. Nah, jadi si Andi jika di tahap pertama dia memenuhi nilai ambang batas namun tidak mendapat formasi di tahap pertama, maka nilai ambang batas tersebut ini bisa digunakan di P3K tahap yang kedua. Nah, jadi yang digunakan adalah nilai ambang batas yang P3K tahap yang pertama. Jadi seperti itu ya teman, walaupun tidak lolos passing grade di tahap yang kedua, namun dia memiliki modal lolos passing grade di tahap pertama, maka dia masih memiliki peluang untuk lolos di P3K tahap yang kedua. Jadi seperti itu untuk menghitung apakah memiliki peluang lolos atau tidak. Nah, ini dia teman-teman rekap nilai akhir P3K Guru di tahap yang kedua. Dan di sini sudah ada contoh ya teman, contoh nilai yang didapat oleh peserta ketika mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang kedua. Dan ini adalah nilai murni ya teman, nilai murni yang muncul di layar monitor ketika peserta mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang kedua. Dan di sini admin mengambil contoh nilai ambang batas untuk jabatan guru kelas SD. Yaitu di sini admin memberikan contoh di SDN Peter Pan. Yang mana di sini ada pelamar yang bernama Via yang berusia di atas 35 tahun dan Wawan berusia di atas 35 tahun dan Oki yang berusia di bawah 35 tahun. Dan untuk kompetensi teknis ini adalah nilai murni, belum ditambah afirmasi. Nah, sekarang kita akan memasukkan nilai yang didapat ini ke tabel yang sudah kita buat. Nah, jadi ini teman, tabel untuk merekap nilai akhir. Nah, kita masukkan untuk yang via manajerial sosiokultural ini mendapat 160. Kemudian wawancara ini mendapat 38. Kemudian totalnya yaitu 198. Kemudian kita masukkan yang Wawan yaitu 183. Kemudian wawancara mendapat 36. Kemudian si Oki kita masukkan juga 160 dan wawancara mendapat 30. Nah, sekarang kita lanjut ke kompetensi teknis. Kita masukkan nilai kompetensi teknis yang murni. Nah, ini dia teman, kolom yang murni kita masukkan. Untuk si Via ini mendapat poin 240. Kemudian si Wawan mendapat poin 200. Dan si Oki ini mendapat poin 320. Nah, sekarang kita tambahkan dengan afirmasi yang didapat. Nah, untuk Via ini kan berusia di atas 35 tahun, yaitu mendapat afirmasi sebesar 75 poin. Nah, kita tambahkan 75 poin. Kemudian si Wawan juga mendapat afirmasi usia di atas 35 tahun. Nah, kita tambahkan 75 poin. Nah, jadi ini dia teman, hasil akhir ataupun nilai akhir yang didapat. Nah, berdasarkan peringkat, maka yang akan lolos ini adalah si Via ya teman. Si Via ini akan lolos berdasarkan peringkat. Namun, berdasarkan aturan yang ada, maka yang akan lolos ini adalah yang Oki ya teman. Yang Oki ini akan lolos. Mengapa yang Oki ini lolos? Karena si Oki ini lolos passing grade di kategori pertama. Nah, jadi ini dia teman. Ini dia kelebihan dari si Oki. Yaitu dia lolos passing grade di kategori pertama. Sedangkan si Via dan si Wawan ini lolos passing grade di kategori yang ketiga. Nah, jadi lolos passing grade kategori pertama ini didahulukan daripada kategori 2 dan kategori 3. Nah, jadi yang akan lolos ini adalah si Oki. Walaupun nilai akhirnya ini kalah, tapi si Oki ini yang akan lolos karena dia lolos passing grade di kategori pertama. Nah, aturannya ini ada di Kepmenpan RB nomor 1169. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ini adalah aturan yang mengatur tentang nilai ambang batas kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Nah, jadi ini teman-teman, diktum ke-8. Kita langsung baca ke poin pentingnya. Kita baca yang huruf A. Terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1. Nah, jadi terhadap seluruh peserta ini berlaku nilai ambang batas kategori 1 terlebih dahulu dan berperingkat terbaik. Nah, jadi kita lihat di sini teman. Kita lihat di sini
Berarti yang lolos nilai ambang batas kategori 1 ini hanya si Oki ya teman. Jadi si Oki inilah yang lolos passing grade kategori 1 dan berperingkat terbaik. Nah, jadi otomatis si Oki ini yang akan lolos mengisi di SDN Peter Pan ini berdasarkan aturan Kepmenpan RB nomor 1169. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke poin yang B. Jika setelah huruf A diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik. Nah, jika kategori 1 ini tidak ada ataupun tidak ada yang memenuhi, maka akan lanjut ke kategori yang kedua. Nah, karena kategori 1 ini ada yang memenuhi, maka kategori 2 ini tidak digunakan. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke poin yang C. Jika setelah huruf B diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan berperingkat terbaik. Nah, jadi baru jika kategori 1 belum terpenuhi dan kategori 2 juga belum terpenuhi, maka akan diambil yang kategori yang ketiga, yaitu yang ada penurunan 50 poin. Jadi seperti itu ya teman untuk penentu kelolosan, yaitu yang didahulukan ini adalah yang passing grade kategori 1, yaitu yang 320 ke atas. Sedangkan yang passing grade 320 ke bawah sampai dengan 270 ini di urutan yang ketiga setelah kategori 1, kategori 2 baru kategori 3. Jadi seperti itu ya teman untuk urutan penentu kelolosan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.